Kami kembali teman-teman. Semoga yang tadi sempat nonton juga segera berdatangan ya. Tentunya itu harapan kami. Oke, boleh langsung di-invite saja. Devin juga boleh tunjukkan pesonamu sekarang. Oke, sebelum kita mulai diskusi kita, langkah lebih baiknya teman-teman memperkenalkan diri ke para penonton kita malam hari ini. Silakan dari Bu Evi, terus ke Destri, terus baru ke Devlin. Iya, halo, selamat malam semuanya. Senang bisa ketemu lagi dengan teman-teman semua. Perkenalkan, namaku Evi. Saat ini pelayanan di Yayasan Baga Sabda, rumahnya berarti di Solo-Solo aja. Iya, thank you. Thank you. Silakan Destri. Oke, halo. Kenalin aku Desri Haryanja. Saat ini aku lagi kuliah di UB Brawijaya dan sekarang lagi sibuk magang. Mantap. Ya, Devlin, silakan. Ya, perkenalkan nama aku Devlin, asalku dari Jambi, tapi kuliah di Jakarta dan sekarang sibukannya lagi pelayanan dan magang di Sabda juga di Solo. Oh, kita dengan anak Mantap. magang nih malam ini. Yang satu magang Solo, satu magang Malang. Oke, thank you ya teman-teman. Aku Ray, ya aku yang jadi host dan juga sibuk pelayan di Sabda juga tentunya, dan juga ada di gereja. Oke, enjoy malam hari ini teman-teman, karena kalian semua kami ajak diskusi, jadi silahkan ikut berdiskusi di dalam kolom komentar nanti. Dan aku mau jelasin sedikit tentang Sabdayut teman-teman, mungkin teman-teman di rumah baru pertama kali join. Jadi Sabdayut adalah acara ngobrol bareng, diskusi bareng dari Yayasan Lembaga Sabda melalui live Instagram, dan kami akan membahas topik-topik yang relate dengan anak-anak muda maupun yang jarang dibahas di kalangan anak muda. Itu sesuai dengan visi kami, yaitu mempersiapkan anak-anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Itu sekilas tentang Sabdayut teman-teman. Sekali lagi enjoy malam hari ini dengan diskusi kami ya, dan diskusi kita bersama. Kita buka obrolan kita dengan doa terlebih dahulu ya. Boleh silakan Devlin berdoa. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan Kau berikan sepanjang dari pagi hingga malam hari ini, sehingga kami dapat berkumpul kembali di malam hari ini untuk mengadakan Sabdayut live yang akan membahas mengenai hati yang peduli ya Tuhan. Kau berkati, biarlah topik ini bukan hanya menjadi topik dan pembicaraan semata, tapi kami juga dapat belajar mempraktikkan juga dalam kehidupan kami, khusus dalam keseharian kami dengan orang di sekitar kami ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan seluruh waktu kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, dan Tuhan Yesus kami suka berdoa. Amin. 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 Thank you, Devin. Nah, teman-teman, kita bicara soal pengetahuan umum dulu. Soal data-data nih, teman-teman. Indonesia kan salah satu negara yang lumayan besar ya, dan cukup besar karena populasinya juga sangat banyak gitu ya. Dan termasuk di dalamnya itu pengguna internet gitu. Pengguna internet mencapai 200-an juta atau 221 juta, dan sebanyak 79% dari populasi total. Jadi kurang lebih Indonesia tuh separuh lebihnya sudah menggunakan internet gitu ya. Dan hampir setengahnya itu merupakan pengguna media sosial aktif gitu ya. Dan walaupun ya satu orang bisa menyentuh atau memiliki beberapa akun ya, tapi setidaknya di dalam media sosial itu kurang lebih seperti itu, atau 143 juta gitu ya pengguna media sosial aktif ini. Nah, sebetulnya semakin banyak pengguna media sosial teman-teman, seharusnya kan membuat seseorang atau membuat kita itu semakin mudah bersosial. Itu idealnya, karena kan kita menggunakan media sosial, namanya aja udah media sosial ya, yang membantu kita bersosial. Itu idealnya. Sayang faktanya tidak demikian. Dunia digital atau media sosial sering sekali dipenuhi orang-orang yang cuek. Kalaupun mereka peduli, itu biasanya nggak benar-benar peduli. Banyak kepalsuan di dalamnya. Kalau menurut kalian gimana? Menurut ya Kak, memang nyata sih, dan seperti teman-teman bilang kan, kalau hari-hari ini makin jahat, orang makin peduli sama dirinya sendiri, nggak peduli sama orang lain gitu. Jadi menurutku data itu valid dan orang-orang semakin cuek. Terkadang aku sendiri nih, kadang kalau aku kirim pesan ke teman grup kan, teman-teman ini gini, responnya tuh lama gitu.
mungkin memang sibuk, tapi kan nggak 24 jam lah sibuk gitu, tapi orang tuh cuek gitu dan nggak ngerespon, dan bahkan banyak juga yang bangun personal branding di first account, tapi di second account-nya postingannya nih agak lain gitu. Jadi valid, dan aku setuju sama yang kakak bilang, orang kelihatannya peduli tapi nggak sebenarnya peduli gitu. Ya. Ya, kalau aku sih kayaknya bukan nggak apa namanya, kalau kita di dalam media sosial tuh sebenarnya ada kepedulian loh sebenarnya ya. Kalau tak pikir-pikir lagi, kalau saya pikir-pikir lagi ya, ada banget kepedulian terhadap diri sendiri paling nggak. Iya, Iyalah. Ya peduli sama diri sendiri dong, peduli gimana supaya kita terlihat keren, supaya kita bisa kelihatan wow gitu ya, atau kelihatan ngetren, bisa ngikutin yang sedang terjadi saat ini, ya itu peduli banget sama diri sendiri gitu ya. Sampai-sampai kita melakukan segala macam hal yang mungkin kayaknya bagi diri kita tuh bisa menguntungkan kita gitu, tapi kita nggak peduli sama orang lain gitu ya. Kita nggak peduli gimana bisa connect dengan orang, atau kita nggak peduli gimana pandangan orang terhadap diri kita gitu ya. Bahkan sampai kita tuh rela ngedit segala macam supaya kita bisa posting yang wow gitu ya. Ya itu karena kita peduli sama diri sendiri. Itu pertanyaannya ya. Nggak ada peduli sama orang lain. Nah itu kan yang jadi bolongnya ya. Ya, menyangkut yang tadi juga ya, sebenarnya kalau misalnya kita bicara banyak yang cuek, banyak yang palsu, ya sudah jelas. Tapi benar juga tadi yang sudah dibahas sama Kak Evi, ya ada juga yang pasti peduli, tapi paling dalam hitungan jari aja gitu. Jadi sebenarnya nggak banyak juga gitu. Ya kebanyakan orang-orang yang medsos itu balik lagi sama seperti fakta sebelumnya, ya orang itu ke medsos bukan hanya untuk bersosialisasi, tapi malah justru berlindung diri gitu dari kehidupan sesungguhnya ini. Jadi medsos itu jadi sarana pelarian mereka juga sih, di mana mereka bisa bebas berekspresi, jadi diri sendiri atau apalah yang mereka bisa bilang gitu. Tapi nyatanya ya itu tuh validasi mereka sendiri gitu. Ya itu sih. Ya kalau Ya. kalau Silakan. menurut aku, ya kalau menurut aku ya Kak, memang mungkin orang yang kayak Kak Devin bilang tadi, orang tuh menyembunyikan diri. Kalau aku perhatiin mungkin ada alasan di baliknya gitu. Jadi mungkin mereka takut dijudge, takut dibilang, kok dia alay banget sih posting-posting foto gitu. Kok tiap hari satu titik-titik gitu. Jadi mungkin karena ada orang yang mencoba judge atau bilang, ih alay banget lu gitu. Terus mungkin juga ada yang aku tuh terlahir dari orang Bataknya ya Kak. Gengsinya tuh tinggi gitu. Jadi kadang kalau untuk bilang peduli, bilang sayang sama orang tuh kayak, dih apa sih gitu Kak. Jadi kayak bilang, kamu kenapa, kamu baik-baik aja Kak gitu. Itu kadang gengsi gitu. Jadi mungkin ada penyebabnya. Atau mungkin orang Kakak pernah nggak ngerasain kayak, kira-kira kalau aku posting ini ada yang ini nggak ya gitu. Ya menarik sih. Tapi uniknya orang-orang yang seperti itu, tapi pencet like juga di postingan tersebut. Jadi like, tapi sambil menggerutu gitu. Itu ya salah satu bentuk nyata dari sebuah kepalsuan gitu ya. Tapi memang sering terjebak ke situ gitu. Karena apa? Kita tuh sering mencari validasi digital gitu ya, dari likes, dari itu, sehingga ketika kita mau memposting sesuatu, kita mikirnya bukan untuk orang lainnya, tapi kita terima apa dari orang lain gitu kan. Nah itu yang sering terjadi kan, sehingga kita banyak pertimbangan, banyak editing juga, termasuk kasih filter gitu ya. Nah itu salah satunya kan mempertimbangkan hal-hal kayak gitu kan. Nah itu menurutku sih menarik ya. Iya, aku ya. Jadi sebenarnya emang ya itu yang yang menjadi semakin mengikis kepedulian kita ya ketika kita memposting media sosial gitu. Aku sendiri ini pengalaman pribadi ya, pernah memposting satu foto gitu ya, foto tentang kegiatanku gitu. Akhirnya aku hapus lagi karena ngerasa
kok kayaknya nggak asik deh ya, kok kayaknya kok kalau nanti orang lihat tuh kesannya kayak nggak apa nah nggak oke, nggak keren gitu ya, kok biasa B aja kenapa aku posting gitu. Jadi itu pernah itu beberapa kali, nggak cuma sekali ya, jadi udah diposting paling cuma 10 menit dihapus lagi gitu ya, atau tulisan ya, tulisan diposting setelah dibaca-baca ulang, ih kok kayaknya malah malu-maluin deh gitu ya, langsung diturunin gitu ya, padahal sebenarnya itu bukan sesuatu yang memalukan, malah bisa jadi berkat gitu ya, tapi karena ngerasa bagi diri kita sendiri itu kok kayaknya nggak apa namanya nggak oke, nggak keren, dan akan ngerasa akan mendapatkan cibiran dari orang, bukannya mendapatkan pujian, akhirnya kita apa menurunkan itu ya, melindungi diri ya, kita nggak apa, sehingga semua perasaan kepedulian kita yang harusnya dipupuk ya ketika kita ada di media sosial, seharusnya untuk bersosial gitu ya, akhirnya semua menjadi dicabut lagi atau tidak bertumbuh lagi gitu ya, dengan semua hal-hal kepedulian terhadap diri sendiri gitu sih. Ada yang punya akun lebih dari 2 di sini? Akun media sosial? Aku nggak punya. Oh. Why? Kalau sebenarnya aku bukan karena soal orang sih. Jadi akun keduaku itu eh, buat posting-posting, posting nyimpan-nyimpan galeri atau kenangan-kenangan gitu Kak. Jadi nggak ada Hmm. pengikutnya tuh yang akun satunya. Iya, nggak ada pengikutnya. Oh. Jadi namanya itu Kak nggak nama, jadi namanya itu kayak XZTRYCD gitu. Oke, oke, oke. Ada yang oke deh Kak. Aku sendiri punya akun satu saja, keren nih Kak Rebecca. Mantap. Iya, makanya. Rebecca. Kak Rebecca ini di mana-mana pasti kita tahu ini pasti Kak Jenny gitu ya. Kita karena cuma punya satu gitu ya. Ya. Mantap Kak Jenny. Oke. Berarti respon orang itu mempengaruhi ya Kak, mempengaruhi sifat atau karakter orang ya. Kayak misalnya kita jadi mikir dia dia mikirnya gimana ya kalau aku posting ini gitu. Jadi sifat kita terhadap orang lain itu juga mempengaruhi orang tersebut. Aku ngerasa gitu. Jadi alangkah baiknya kalau kita di tengah-tengah dunia yang cuek ini nggak ikut-ikutan cuek. Justru kita mengikutkan apa yang kata Tuhan Yesus itu. Karena sepengaruh itu Hmm. ternyata gitu. Jadi Kak, aku tuh Hmm. kayak mau belajar gitu kan. Jadi kayak mau belajar untuk peduli sama orang meskipun gengsi tinggi. Cuman menurut aku agak susah nih Kak. Menurut orang kayak gimana nih kira-kira ada solusi nggak? Gimana caranya supaya kita tuh bisa semakin peduli, semakin punya hati untuk orang lain gitu. Meskipun susah gitu. Ya, aku ya tadi ya Desri bener sih ya. Kadang kita pakai pakai tameng, susah banget peduli sama orang lain gitu ya. Apalagi di era yang sekarang ini ya, untuk peduli sama orang lain itu memang tidak mudah. Itu bukan sesuatu yang menjadi sesuatu yang natural ya. Pada era yang serba cepat, era yang serba penuh persaingan, kompetisi yang luar biasa ini ya, itu bukan lagi menjadi hal yang natural gitu ya. Tetapi kalau kita bicara tentang diri kita sebagai orang percaya gitu ya, kita sendiri bisa menjadi anak-anak Tuhan ya. Semua anak-anak muda di sini yang sudah menerima sentuhan kasih Tuhan nggak bisa menyangkal kalau hidup mereka saat ini itu karena kepedulian dari Tuhan. Dan aku yakin banget ya, karena saya juga pernah muda. Jadi pernah mengalami, anak muda zaman dulu zaman sekarang sama aja, rasa kepedulian memang harus dipupuk dan harus disentuh langsung oleh kasih Tuhan yang penuh peduli kepada kita. Nah biasanya itu memang banyak hal ya yang terjadi dalam hidup kita, tapi paling gampang sih sebenarnya ya, kalau kita mau menanamkan kepedulian dalam diri kita ya, sadar diri, tahu diri siapa lu gitu ya. Kamu adalah orang yang dipedulikan oleh Tuhan, jadi jangan sampai kau nggak peduli kepada orang lain gitu. Keras sama diri sendiri seharusnya. Yes. Gimana Ya, nih? silakan. Ya, Devlin sudah angkat tangan tapi nge-freeze dia. Jadi yang Kak Evi juga bilang tadi, pentingnya untuk mengalami kasih Tuhan itu sendiri. Karena ya kita sudah sebagai umat Tuhan juga, kita sudah menerima keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Ya kita sudah seharusnya juga untuk mempraktikkan kasih yang telah kita dapat sebelumnya itu pada sesama kita. Ya kita bisa melakukannya itu berdasarkan apa yang telah Tuhan perbuat, dan ketika kita berbuat pada sesama kita, ya kita juga lakukan itu sesuai dengan apa yang kita perbuat sama seperti itu Tuhan. Seperti kayak Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia gitu. Makanya ini harus didasari konsep yang benar juga sih.
Karena ketika kita melakukan sesuatu, ya kita bukan melakukan itu dengan menuntut balas lagi atau haus akan pujian, tapi kita juga melakukannya dengan setulus hati dan karena kita itu mau menyenangkan Tuhan itu dan mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Bahkan mungkin Kak, kita tuh kayak perlu memperdulikan hal-hal yang kecil ya. Misalnya orang yang justru nggak diperhitungkan gitu. Harusnya kita peduliin. Misalnya orang di jalanan, tukang parkir, atau mungkin yang nyebrangin kita gitu. Terus aku keinget itu sama Dorcas. Jadi dia tuh kalau di Alkitab dicatat dia tuh membuat pakaian terus ngasih ke janda-janda gitu. Jadi itu salah satu bentuk kepedulian. Kadang orang kayak mungkin kalau di zaman sekarang aku udah jarang ngelihat adanya panti untuk janda gitu, jarang ya, nggak ada gitu, dan jarang untuk dipeduliin gitu. Tapi pada saat itu Dorcas memberikan teladan yang baik gitu. Jadi mungkin kita tuh bisa peduli sama yang hal-hal kecil yang sebenarnya nggak penting banget gitu untuk dipeduliin kalau dipikir-pikir secara logika gitu, nggak ngaruh-ngaruh banget, tapi ternyata pengaruh itu gitu. Mungkin dari cara kita ngomong ke teman kita, bilang maaf, tolong, makasih, itu sebenarnya ngaruh sih Kak. Iya. Ya, Aku betul. jadi tadi Ya, teman-teman. Silakan Bu Evi. Iya, silakan. Tadi waktu Destri bilang hal-hal kecil di sekitar kita ya, sebenarnya setiap hari itu diperhadapkan dengan hal-hal yang akan dan seharusnya membuat kita peduli ya. Nggak mungkin kita saya aja ya kalau ke kantor itu di jalan itu akan ketemu berapa banyak bapak-bapak supel tas gitu ya. Itu di setiap persimpangan itu ada mungkin gitu ya. Nah, jadi nah tapi kan saya juga nggak mungkin ngasih tiap hari semua itu nggak kasih. Jadi tiap hari itu ada jadwalnya. Kalau hari ini hari ini nanti buat bapak ini sini, hari ini buat di sana, kayak gitulah. Tapi itu hal yang kecil yang harus disengaja secara intensional juga kita lakukan dengan melihat keadaan yang terjadi itu untuk kita menanamkan rasa sikap peduli, apalagi kalau ada teman di samping kita atau misalnya ada rekan-rekan muda yang saat ini sudah berkeluarga ya, sudah punya anak, itu juga untuk dilihat oleh anak-anak yang masih kecil itu juga sangat baik sekali ya untuk secara intensional menanamkan rasa kepedulian, begitu sih teman-teman semua. Mungkin ada yang mau sharing nih di live chat gitu ya, gimana caranya untuk supaya nggak tumbuh jadi orang yang cuek gitu ya. Ya, oke ya teman-teman. Nanti silakan teman-teman di rumah bagikan ya tips-tips dari kalian gimana untuk membangkitkan hati yang peduli gitu ya. Tapi dari sharing teman-teman tadi aku melihat satu hal, yaitu sebuah empati. Itu sangat penting gitu untuk hati yang peduli, kan berangkat dari empati kan, bukan hanya sebatas simpati, karena biasanya simpati kan Telkomsel ya, kalau empati kan bukan gitu ya. Jangan endorse. Empati kan biasanya cuman sebatas kasihan ya bapak ini gitu ya. Kalau mungkin aku di posisi Bu Evi, kasihan bapak supeltas nih Pak Oga ini, hanya sebatas itu. Tapi kalau empati kan lebih dalam dari itu. Gimana ya kalau aku di posisi itu gitu kan. Jadi kita mencoba memposisikan diri dan melihat dari sudut pandang seseorang berdiri gitu, bukan di sudut pandang kita. Nah, itu akan membangkitkan kepedulian hati kita. Jadi bukan hanya rasa kasihan kita, tapi sungguh-sungguh berangkat dari kepedulian, dan kepedulian itu yang akan mendorong kita juga melakukan aksi gitu kan, untuk menolong mungkin, atau untuk memberikan something atau apapun lah itu sih. Ya. Tadi kalau dari Ray juga, jadi ingat juga ya, banyak tokoh-tokoh besar dunia itu yang mereka itu hidupnya berdampak karena dimulai dari rasa peduli. Yang paling terkenal pasti kita tahu lah Mother Teresa gitu ya. Dia bukan orang yang kaya. Mother Teresa bukan orang yang kaya sebenarnya, tapi dia punya hati yang peduli sehingga hidupnya bisa menjadi berkat dan hidupnya menjadi begitu kaya, bukan berdasarkan materi gitu ya, dan merawat orang-orang yang nggak diinginkan masyarakat. Dia punya moto tuh do small things with great love. Itu yang luar biasa, yang bisa dilihat dari setiap kisahnya Mother Teresa, begitu sih. Mungkin Devlin punya contoh yang lain? Sama seperti Mother Teresa ya, kita juga bisa belajar melatih kepedulian juga sih. Salah satu cara ampuhnya itu bisa hidup berdampingan juga dengan mereka yang
bilang terbelakang atau kekurangan lah gitu. Karena dengan kita bisa hidup berdampingan dengan mereka, kita bisa melatih diri tuh. Tadi lagi memiliki sikap bukan hanya kasihan atau kita hanya bisa melihat dari jauh aja, tapi kita juga melatih sikap simpati kita, empati kita, jadi kita bisa lebih peka juga dan lebih peduli juga pada mereka gitu. Terutama kita bisa menyalurkannya kan melalui tindakan juga, misalnya kegiatan bakti sosial kan. Aku juga punya pengalaman di sekolahku bakti sosial, pernah ikut juga berkunjung ke satu rumah ya, itu juga jadi trik Apu juga, jadi kita bisa merasa oh ya karena banyak orang yang seperti ini, kita juga harus punya sikap rasa peduli juga pada mereka yang lebih besar juga. Ya itu sih. Ya, berbicara tentang tokoh, aku juga teringat Paus Fransiskus gitu ya, almarhum yang sudah baru-baru dipanggil Tuhan, karena beliau kayaknya juga salah satu teladan yang baik dalam menunjukkan sikap hati yang peduli. Dan aku mau garis bawahi, hati yang peduli lahir dari rasa merendahkan diri, maksudnya mau merendahkan diri gitu. Nah, itu juga aku melihat di sosok Paus Fransiskus ini kan, apalagi ketika beliau mau mencium kaki pemerintah di Sudan, itu salah satu pejabat, itu kan jadi salah satu bentuk bahwa inilah aku merendahkan diri di hadapanmu dan aku peduli kepada negara itu, khususnya konflik di Sudan saat itu ya. Nah itu jadi contoh yang baik untuk kita, bagaimana hati yang peduli itu lahir dari rasa ingin, maksudnya ego kita itu justru dimatikan ketika untuk membangkitkan rasa kepedulian ini. Itu sih. Gimana kalian? Teman-teman di rumah, adakah tokoh-tokoh yang lain yang kalian kenal gitu ya? Atau pengalaman pribadi kali ya? Oh ini semua angkat tangan nih, mantap. Silakan yang siapa aja duluan nih. Aku nih mau membagikan sebagai orang yang dipedulikan gitu Kak. Jadi aku kan anak kos ya Kak, anak kos dan merantau jauh dari keluarga kan. Dan kebetulan kos dong. Enggak. Dan aku kebetulan kan sekarang lagi magang salah satu bank di Malang kan, dan orang tuh pada sibuk ini ngerjain ini, ngelakuin ini segala macam, pokoknya mereka sibuk sama urusannya sendiri. Yang memperhatikan anak magang itu jarang gitu. Kayak ya udah anak magang dikasih kerjaan, terserah mau ngerjain apa, kadang datang jam berapa ya terserah, pulang jam berapa terserah, ya nggak dipedulin gitu. Tapi untungnya puji Tuhannya itu aku dapat pembimbing yang seperhatian itu gitu. Jadi dia sampai nanyain judul skripsimu udah ada gitu. Kayak dia tuh sebenarnya sepeduli itu gitu. Jadi kayak aku yang melihat dia kan, aku tuh merasa wow ternyata orang seperti ini ada aku temukan gitu. Mungkin aku sebelumnya nggak menyadari gitu, tapi karena aku melihat nggak ada yang sepeduli dia, jadi aku menyadari oh ternyata hal kayak gini itu justru sangat membantu aku gitu. Jadi itu salah satu tokoh yang sampai sekarang aku respect banget sama beliau, karena dia seperti itu sama anak magang. Terus kayak teman-teman nanya kan tentang soal yang lain gitu, kayak aja oke ayo kita obrolin gitu. Padahal yang lain itu mungkin nggak punya waktu gitu, karena mereka punya target harian yang harus dikerjakan gitu kan. Tapi dia itu peduli gitu. Wow, keren sih beliau. Ya berarti sebenarnya kita bisa punya hati yang peduli itu juga kita bisa tahu dari orang-orang sekitar kita juga ya. Jadi kayak kita bukan hanya kita mau beraksi sendiri, tapi bahkan dari orang lain duluan yang ke arah kita gitu. Jadi aku setuju banget ya kalau misalnya kita itu harus punya sikap hati yang peduli gitu. Nah balik lagi ke yang awal tadi medsos itu, kalau misalnya seperti kita yang mau cari kepedulian di medsos gitu kan, pasti ada banyak juga sih orang yang kayak mencari kepedulian juga di medsos gitu. Jadi kalau misalnya ada story atau ada status atau apa gitu, apa yang bisa kita lakukan gitu buat mereka? Apa aksi nyatanya buat mereka? Ya, aku ya teman-teman. Nah, kalau dalam konteks medsos sebetulnya ada beberapa hal, banyak lah gitu ya. Ya salah satu bentuk kepedulian kita di medsos itu ya peka lah gitu ya terhadap rekan-rekan kita di medsos gitu, karena terkadang
apa yang mereka sampaikan dari story, khususnya story kalau sudah tulisan gitu ya, itu biasanya ada curhatan-curhatan di dalamnya itu. Nah, kayak gitu kan kita harus perhatikan gitu. Kalau mungkin storynya foto aja, ya mungkin mereka membagikan kesenangan mereka. Tapi kalau sudah tulisan berarti ada sesuatu yang penting gitu ya, yang sedang mereka rasakan. Nah, kayak gitu kan kita bisa tunjukkan lah melalui komentar. Mungkin sebatas tanya, wah kenapa, baik-baik aja kah, aman kah, gitu kan. Atau mungkin bisa kita awali dengan basa-basi, apa kabar juga, nggak masalah. Intinya bangunlah komunikasi itu gitu ya, untuk menunjukkan kepedulian kita dan peka terhadap situasi yang mungkin gitu ya, yang mereka sedang rasakan. Dan terlebih pakai hati yang peduli tadi gitu teman-teman. Jadi jangan karena kepo. Nah ini yang sering sekali kan orang digital sekarang terapkan. Mereka tanya tuh hanya sebatas kepo. Kemarin temanku upload story karena temanku itu baru memang banyak sekali ya tantangan lah di hidupnya. Nah dia bikin story banyak sekali yang bertanya ke aku, tapi bukan untuk peduli, tapi hanya sebatas ingin tahu. Nah itu menarik kan, dan itu fakta di media sosial sekarang. Banyak orang yang memberikan komentar tuh hanya karena kepo aja, bukan karena benar-benar peduli. Itu sih yang menjadi aksi nyatanya menurutku. Iya, iya. Oke, Desri dulu. Oke, ya menurutku juga perlu sih kayak kita, kayak yang Kak Rey bilang tadi itu sangat penting sih. Kadang teman-teman, tapi kayaknya kakak pengalaman yang ngeliat status orang yang kata-kata tulisan ya. Jadi Iya, udah iya, pengalaman ya. stalking soalnya. Oh, atau mungkin kita perlu apresiasi, misalnya dia punya pencapaian, wah kamu keren, keren gimana perjalananmu kok bisa kamu keren gitu, dan kayak kita bilang eh, atau misalnya dia posting foto nih cantik banget gitu, jadi tapi kita bilang cantik karena beneran cantik gitu, jangan karena sarkas atau segala macamnya gitu. Halo? Ya sepertinya iya kendala teknik. Iya, aku nyambung ya sama dengan Desri ya. Sebenarnya kalau kita ngomentarin orang dengan status yang galau itu sebenarnya gampang ya. Ya itu tadi karena kepo dan sebagainya gitu ya. Tapi apa tadi juga mau bilang sebenarnya rasa peduli bisa dipupuk juga dengan memberikan tanggapan reaction ke statusnya teman-teman kita yang lagi seneng gitu, atau statusnya kadang kala ya, namanya dunia media sosial penuh dengan kepalsuan. Mereka yang memosting harus isinya cuma happy doang. Itu sebenarnya ada yang sedang mereka tutupin loh. Itu ya, jadi aku kadang lebih suka ngasih reaction ke, biasanya cuma kasih like atau love gitu ya, atau apapun ya, stiker gitu ya, ke apa namanya, story atau status-status yang ini, yang happy gitu ya. Kalau yang yang sedih atau yang ini biasanya buat kita orangnya. Kalau aku nggak terlalu kenal, tiba-tiba aku nanya gitu kan juga aneh kan. Tunggu dulu gitu kan ya. Jadi karena kadang ada yang cuman nggak add jadi teman itu kan karena toh kita nggak terlalu kenal, cuman kenal sekali nggak add atau apalah gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang aku tahu betul-betul butuh ini ya pasti aku akan kontak. Tapi sebenarnya status-status happy itu harus kita perhatikan gitu ya, karena semakin sering dia update status hal-hal yang rasanya kok terlalu sempurna untuk menjadi sesuatu yang nyata, hidupnya tuh malah diragukan gitu. Nah itu yang harus kita doakan ya, dan harus kita kepoin harusnya gitu ya. Ini ada sesuatu yang mungkin kita bisa tolong dia gitu ya, kita bisa doakan dia. Jangan karena statusnya senang-senang aja kita jadi tambah nggak peduli gitu. Itu dari sisi lain ya, pengalaman hidup lah. Benar juga sih yang tadi bilang, kalau kita bisa ngechat juga atau kita bisa sekedar nyapa ya, lagi-lagi dengan tindakan itu yang kita harapkan ya kita bisa menjadi pendengar juga lah, pendengar yang baik bagi mereka dan penolong mereka juga. Jadi mungkin mereka perlu solusi atau apa ya, setidaknya kita mendengar dulu atau bisa mendengar cerita mereka dulu, nanti baru jikalau ada solusi baru kita bisa ngomong gitu. Dan yang paling penting itu sebenarnya bukan di media sosial doang, karena di kehidupan nyata juga kita harus praktikkan juga, misalnya melalui pelayanan kita bisa ngobrol sama orang yang
bisa dibilang dikucilkan atau apa gitu. Misalnya kayak staf dapur atau pelayanan dengan langsung sekolah minggu atau gimana, kita bisa ngajak ngobrol juga gitu, kita saling mendengar cerita-cerita mereka, karena justru orang-orang seperti mereka lah yang perlu didengar juga ya. Di dunia nyata ataupun media sosial ya sudah banyak juga sih sekarang nyatanya, kayak misalnya ada aksi penggalangan dana gitu ya. Sekarang media sosial juga gak cuek-cuek amat juga, karena sudah mulai ada itu, terlepas dari itu bentuk kepedulian atau kayak pencarian jati diri atau kayak penipuan atau gimana pun ya, kita nggak bisa ngejudge juga. Yang penting ada aksi yang mereka lakukan untuk mengumpulkan itu untuk sebagai bentuk kepedulian mereka juga ya gitu sih. Kalau aku ya Kak, aku tuh kadang mau tiba-tiba VC temanku yang lama nggak muncul di sosmed. Jadi misalnya kami tuh mungkin dia tuh sering di sosmed gitu kan, terus suatu waktu dia tuh kayak berbulan-bulan kayak nggak ada ngobrol, aku mau tiba-tiba VC dia. Kamu kenapa? Kamu ngapain gitu? Dan kalau puji Tuhan yang sampai sekarang itu aku sama teman-teman kelas waktu SMA maupun SMP tuh ada jadwal kadang VC bareng gitu. Kayak sesuatu hal yang nggak jadwalin, tapi suatu waktu kami situ ngobrol segala macamnya tentang masa lalu, tentang apapun, tentang yang mengerjakan. Dan menurutku itu kita tahu visi mereka, apa yang mereka kerjakan, mereka sibuk apa, dan menurutku itu kasih manfaat juga untuk salah satu bentuk kepedulian kita, dan tahu kehidupan mereka itu seperti apa, mereka lagi sehat, atau mungkin kadang kalau misalnya udah lama nggak kontakan, aku tiba-tiba mau chat, hey kamu sehat nggak gitu. Kadang hal simpel, kalau aku mimpiin dia waktu malam, kenapa ya, apa dia tuh kenapa ya, pasti aku chat paginya, aku tanya kamu sehat nggak gitu. Mantap ya, mantap sekali ini dari Destri ya. Wah, ternyata banyak, tapi memang yang kita diskusikan kayaknya memang ya orang-orang terdekat kita lah, bisa dikatakan seperti itu kan, karena kita kenal dan segala macamnya. Tapi gimana dengan kalau memang kita konten kreator gitu kan, yang banyak menjangkau orang yang tidak kita kenal, itu juga bagian yang penting kan untuk menunjukkan kepedulian. Toh hati yang peduli dan aksi kita kan nggak terbatas kepada orang-orang terkenal, orang yang kita kenal aja kan gitu kan, tapi juga di orang-orang yang lebih luas lagi. Oleh sebab itu aku memandangnya mulailah kita juga membangun platform kita, media sosial kita tuh untuk membangun gitu ya, untuk hal-hal yang lebih membangun, mungkin konten-konten yang rohani, bagikan renungan kita hari ini gitu-gitu kan, atau dari artikel-artikel rohani yang menambah wawasan seseorang, sehingga orang ketika melihat kita tuh mendapat insight yang baru. Itulah salah satu bentuk kepedulian juga kan, yang bisa kita lakukan untuk orang-orang yang tidak kita kenal. Itu sih. Iya, oke. Ya, kalau aku tadi juga mau nanggepin tentang yang di media sosial sih ya. Sebenarnya itu menjadi ladang yang sangat subur sekarang kalau dengan secara sengaja memang kita mau menjadikan platform itu sebagai bentuk kepedulian, bukan untuk membangun image atau branding kita ya, atau untuk validasi diri kita. Nah, itu yang mungkin awalnya kita punya niat tulus, tapi semakin ke belakang ketika follower semakin banyak, pengaruh semakin besar. Nah, ini tantangannya ya, untuk kita bisa tetap stick setia kepada tujuan awal kita. Nah, ini yang banyak teman-teman saya juga gitu ya, awal-awalnya mereka tuh share sesuatu hal yang itu yang indah, yang manis, tujuannya memang sangat saya tahu awalnya adalah untuk memberkati banyak orang gitu ya, untuk berbagi hidup kepada banyak orang. Tapi sering berjalannya waktu, ketika sudah mulai marak yang namanya FB Pro, lalu apalagi lah itu macam-macam yang bisa memberikan uang dan sebagainya, akhirnya konten-konten yang diberikan pun hanya untuk memenuhi tuntutan target dari dari pihak media sosial. Nah, itu janganlah kayak gitu ya, tetap setia dan minta pertolongan Tuhan supaya kita bisa tetap punya kehidupan yang baik di media sosial. Itu ya, sama-sama lah kita saling mendoakan gitu. Semakin sedikit sekarang media sosial yang saya lihat itu betul, malah kebanyakan tuh yang bukan Kristen loh. Penuh dengan kepedulian yang luar biasa itu. Ya, sepakat sih. Memang itu tugas kita untuk selalu waspada, selalu bijak gitu. Karena memang aku pernah melihat seseorang gitu, hamba Tuhan yang memang daily-nya
dia membagikan pelayanannya di Facebook. Ya, fair-fair aja namanya juga, apalagi sudah hamba Tuhan dan memang sudah berusia gitu ya. Jadi ya biasalah ibu-ibu Facebook gitu ya membagikan kegiatannya di Facebook. Tapi lama-kelamaan ya karena sudah menghasilkan cuan, pada akhirnya semua diposting dan ujung-ujungnya bagi bintangnya guys ya. Jadi ya aduh. Ya udahlah, memang itu jadi peringatan dan justru jadi suatu kewaspadaan lah untuk kita, supaya apa yang kita bagikan tuh sungguh-sungguh ya, kalaupun menghasilkan dari situ ya puji Tuhan, tapi jangan karena itu kita melakukannya, itu sih. Iya. Oke, aku ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Mariani Purba sebenarnya, cuman kayaknya apa kita bisa bahas nih ya setelah ini. Jadi Kak Mariani Purba jangan kemana-mana ya, karena ini habis ini saya mau bahas nih yang ada kaitannya dengan yang kakak tanyakan gitu ya. Jadi ya tadi kan kita udah share gitu ya, masing-masing kita bisa lakukan A, B, C sampai Z gitu ya. Kita bisa bikin daftarnya gitu ya, dan aku yakin kita semua pasti bisa, bahkan udah melakukannya. Tapi pasti ada aja tantangan-tantangan ya yang kita hadapi. Mungkin tadi seperti yang dikatakan Kak Mariani Purba, ini hanya karena kepo. Jadi kita atau tantangannya juga kita nggak bisa berbagi berkat ya karena males atau suka nunda-nunda, atau kita merasa kita nggak mendapat manfaat apapun gitu ya. Tapi tantangan yang paling sering terjadi juga adalah kita merasa yang kita bagikan itu juga kayak nggak ada dampaknya gitu ya, bahkan nggak ada respon yang baik gitu, bahkan bisa dibilang kasih kita jadi bertepuk sebelah tangan ya, like sedikit, komen sedikit gitu ya. Bahkan mungkin ada yang menghakimi gitu ya, jadi rasanya kok kasih murni yang kita ingin bagikan jadi bertepuk sebelah tangan. Nah gimana nih, pernah ngalamin nggak kayak gini, dan gimana nih respon teman-teman ya ketika harus menghadapi kasih yang bertepuk sebelah kanan ini, seperti tadi kayak dianggap kepo oleh orang lain. Silakan teman-teman. Ya, kalau misalnya menanggapi yang misalnya kita ditanya orang, ya orang responnya, oh kamu kok gini, kamu kepo ya segala macam ya. Ini tergantung juga dari orang itu sebenarnya. Salah satunya mungkin karena pengalaman atau masa lalunya juga sih. Jadi ya bukan berarti orang itu kalau menolak ya bukan karena mau ya gak mau juga sama apa yang kita sudah berikan atau sudah kita sediakan bagi dia gitu. Tapi bisa jadi dia tuh belum siap untuk menerima dan membuka diri juga bagi kita. Ya mungkin karena pengalaman dia tadi juga gitu kan. Ya dalam hal ini kita juga perlu tahu kalau kita tuh nggak bisa mengontrol respon orang lain. Kita cuma bisa mengontrol respon dan motivasi kita sendiri gitu. Yang penting kita sudah ada inisiasi untuk melakukan kepedulian itu, atau kayak istilahnya nge-share atau membuka diri untuk mendengar orang lain terbuka gitu. Yang penting kepedulian itu kita dasari ya supaya oh aku mendengar kamu begini, atau oh aku ngechat kamu gini, oh aku ngasih kamu gini ya bukan karena aku ingin untuk balas darimu gitu. Tapi aku melakukan ini ya balik lagi ke tadi ya karena aku tahu ini benar dan ini yang telah Tuhanku ajarkan padaku dan aku harus terapkan juga pada orang lain juga gitu. Ya sama seperti kita melakukannya pada Tuhan. Ya, aku ya teman-teman. Tapi sebetulnya di satu sisi gitu kita mungkin mencoba memahami lah orang tersebut ketika bisa dikatakan kasih kita yang kita berikan tuh bertepuk sebelah tangan atau mendapat respon yang mungkin mengecewakan, kita dituduh hanya kepo yang padahal kita benar-benar mau peduli. Ya satu sisi kita perlu mundur sejenak aja gitu, kita beri kesempatan dia untuk mungkin merenung, untuk tenang sejenak gitu kan, sehingga ketika kita datang kembali dia sudah siap untuk bercerita gitu, dan kita siap menunjukkan kepedulian kita. Itu terkadang jadi salah satu cara lah supaya kita tidak terjebak kepada itu, karena memang kondisi orang kan masing-masing ya teman-teman, apalagi pergumulannya gitu. Ada yang memang pergumulannya terasa berat sehingga dia terasa siapapun yang datang tuh pasti hanya sebatas ingin tahu doang. Itu kan ada juga yang seperti itu. Nah, oleh sebab itu kalau aku pribadi memang lebih sering nggak langsung tanya ketika orang itu kelihatan ada sesuatu di media sosial. Biasanya aku beri jeda, kalau sudah lumayan stabil baru kalau ada momen aku akan tanya. Itu juga sedikit ya bisa dikatakan tips lah. Gimana menurut kalian? Destri ada tips nih kayaknya.
Kalau tips ya mungkin yang bilang Kak Ari itu udah bener sih. Misalnya dia posting status tentang apa, aku nggak langsung bilang kayak sabar ya apa-apa segala macam gitu enggak. Tapi aku bilang aku kayak baru-baru ini ada teman sih dan dia tuh cerita tentang gitu kan di statusnya gitu. Terus aku reply gini, nggak apa-apa. Kamu marah tuh nggak apa-apa untuk dalam waktu dekat, tapi marahmu itu jangan sampai menyakiti orang lain gitu aja. Terus aku bilang dan nggak apa-apa untuk berhenti. Jadi dia tuh tentang temanku ini kebetulan mungkin dia tuh lagi gap year dan dia tuh bingung mau lanjut kemana gitu dan nggak ada support gitu. Jadi aku bilang nggak apa-apa untuk diam, tenang, menikmati hidup yang seakan-akan nggak ada jalan keluar gitu. Terus habis itu setelah itu dia baru cerita apa masalahnya, karena apa sebenarnya dia kayak gitu. Dia akhirnya cerita baru bisa masuk. Jadi menurutku tips yang dari Kak Rey ini benar-benar bermanfaat. Jadi kalau bahasa apanya kita kasih egonya gitu. Jadi kayak dia tuh pengen dimengerti karena mungkin nggak ada yang mengerti dia gitu. Karena kadang orang yang mengurung diri. Kadang aku juga pernah nonton drama Korea tentang itu Kak, kebetulan. Jadi orang yang mengurung diri itu kadang kalau dilihat dari sisi yang lain, mungkin karena ada masalahnya, bukan karena dia semena-mena aku marah segala macam, tapi mungkin ada latar belakangnya. Jadi coba kita kasih egonya gitu. Jadi kalau orang bilang ya udah nggak apa-apa. Tapi setelah itu kita kasih tahu yang benernya yang mana gitu. Setelah ego dia itu udah tercukupkan gitu. Jadi mungkin dari aku trik dari aku tuh kasih egonya dulu. Aku nggak tahu ini bener apa enggak secara alkitabiah. Mungkin salah sih ya kan karena harusnya langsung nggak boleh gitu, nggak boleh, tapi mungkin dia nggak akan menerima kalau aku melakukan hal itu. Jadi aku buat iya it's okay, nggak apa-apa gitu. Terus setelah itu baru masuk kemudian. Menurut kakak gimana nih? Ya oke ya. Apa namanya ya, kalau yang dilakukan apa namanya oleh Destri tadi ya boleh-boleh aja sih dilakukan ya. Kita masing-masing pasti tahu lah orang, apalagi kalau ini bicara tentang teman ya, kita tahu bagaimana cara kita memperlakukan dia, memposisikan diri kita juga di tempat dia itu juga sangat perlu gitu ya. Jadi minta hikmat Tuhan lah gitu ya. Kan kita di Sabda juga barusan selesai bedah kitab Amsal ya. Dan semua yang dibicarakan di Amsal itu bicara tentang bagaimana kita mendapat hikmat itu dari relasi kita dengan ciptaan Tuhan gitu ya, baik dengan alam, terutama dengan sesama manusia dari semua tingkat ya, baik dari orang tua, keluarga terdekat sampai pemerintah dan sebagainya. Itu hikmat kita bisa dapatkan dari relasi yang ada. Dan saya yakin juga sih kalau misalnya Destri juga memelihara relasi yang baik ya, ada kepedulian yang baik, Tuhan akan berikan banyak sekali hikmat untuk bisa menjalin relasi itu dengan baik. Itu yang apalagi kita orang percaya yang sudah menikmati kasih Kristus ya. Kita punya dasar yang sungguh kuat untuk kita bisa peduli kepada orang, itu kasih Tuhan, dan itu akan kekal ada di dalam diri kita. Kita nggak bisa menyangkal itu menjadi satu hal yang natural di dalam hidup kita sebagai orang percaya gitu. Kalau sebagai orang dunia mungkin nggak natural ya, tetapi sebagai orang percaya rasa peduli itu ada hal yang natural, karena nggak mungkin lagi hati kita nggak punya kasih, karena kasih Kristus yang diam di situ. Dan Kristus itu adalah hati yang penuh dengan kepedulian gitu ya. Ini mungkin perlu ini nih ya, dari Kak Marini Purba nih, Rey. Ya, dari Kak Mariani Purba kan tadi ya perihal tidak dipedulikan atau langsung dijudge kalau kita kepo, dan juga bahkan aku bacakan aja lah biar lengkap ya. Menurut kakak bagaimana menghadapi mereka yang ketika kita coba peduli emang bener-bener mau peduli tapi langsung merasa kita hanya sekedar kepo saja, mungkin karena pernah mengalami kekecewaan, walaupun mungkin kita sudah mencoba mulai melakukan dari hal-hal kecil, namun sudah ada statement semua manusia sama saja. Ya, kalau aku boleh nambahin sedikit juga ya. Kalau kita melihat sedikit lebih fair gitu ya, di sisi yang bersamaan, Alkitab itu sudah mengajarkan bahwa memang dunia akan selalu menolak kasih yang tulus itu. Terlebih ketika kasih itu turun ke dunia jadi manusia, yaitu Yesus Kristus, ya beliau kan ditolak gitu ya, bukan hanya kepada
orang-orang Farisi, atau maksudnya bukan hanya orang-orang Farisi yang menolak dia gitu, yang jelas-jelas dari dulu menentang, tapi dari warga sekampungnya, mungkin bisa dikatakan tetangga-tetangganya, orang-orang terdekat dia lah gitu ya, itu aja menolak gitu ya, menolak Yesus dan melakukan Yesus. Dan itu menjadi bukti bahwa kasih yang tulus itu satu sisi pasti akan ada penolakan sih. Nah, itu jadi ya kita harus siap kecewa, dan kita harus siap bahwa kasih kita akan bertepuk sebelah tangan. Hanya saja responnya itu yang paling penting kan. Kalau dari Yesus kan dia tetap memberitakan, menyatakan kasih ya, memberitakan firman, itu yang tetap dilakukan. Demikian kita mungkin kecewa terhadap respon orang, ya manusiawi, tapi marilah kita tetap memberikan kepedulian itu. Jangan berhenti ketika kita dibilang kepo, ketika kita mungkin justru di-skat melalui perbuatan kita, ya jangan berhenti, karena sebetulnya kasih yang sejati itu kan memberi gitu kan, bukan menuntut balasan. Itu menurutku sih. Gimana menurut kalian? Devin bersuara sedikit. Nah, nice. Ya, masih ke mute, Devlin. Oh ya, sama seperti yang sebelumnya, aku juga setuju kalau misalnya ya, kita harus belajar juga dari Tuhan kita sendiri gitu. Tuhan kita aja mau memberikan kasih itu kepada orang yang bakal menolaknya juga. Ya, kita juga belajar dari maupun itu Yesus di perjanjian baru atau Allah di perjanjian lama. Kalau Allah di perjanjian lama kan kita juga belajar, ya meskipun umatnya itu menolak dia atau menyimpang dari jalannya, ya tapi Allah itu meskipun kelihatannya cuek bagi bangsa Israel, tapi sebenarnya Allah itu masih peduli terhadap mereka. Ya dia masih bimbing mereka, masih ya meskipun masih menghukum mereka lah, menghukum, dan kadang-kadang tidak mengingat mereka, bahkan sampai dibuang ke pembuangan di Babel atau lain-lain gitu kan. Tapi ya Tuhan itu masih peduli kepada mereka dengan cara merancangkan rancangan terbaik yang Tuhan itu bisa bawa ke perjanjian baru. Ya salah satunya tuh ya kedatangan Mesias itu sendiri, ya Kristus itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya ya yang kita sudah terima itu ya kita seharusnya lakukan juga pada orang lain, sama seperti Tuhan kita juga melakukannya kepada kita. Ya, betul sekali. Silakan, Desi. Mungkin sebenarnya salah, kalau aku bisa bilang salah kalau kita itu melakukan sesuatu berharap balasan yang baik, itu salah sih sebenarnya kalau secara alkitabiah ya. Karena sama aja dong kalau orang baik melakukan yang baik sama yang baik, nggak ada upahnya gitu kalau firman Tuhan bilang. Karena sesama penyamun juga melakukan hal yang demikian gitu. Jadi mungkin hari ini kita belajar ya, aku juga sendiri belajar, kayak mungkin kita aku mungkin dulu dia aku baikin, dulu aku yang bantu dia, tapi kok kayak gini gitu. Padahal itu sebenarnya udah salah secara alkitabiah gitu. Jadi harusnya yang kita lakukan itu enggak berharap dia itu responnya baik. Apalagi orang yang emosi kan, orang yang emosi itu kita nggak bisa berharap apa dia membalas kita dengan baik gitu. Karena dulu aku tuh pernah kayak ODGJ gitu. Jadi aku sama temanku pernah punya, waktu SMA itu punya kerinduan gitu untuk buat beliin makanan terus kayak kasih gitu. Tapi ada yang satu orang itu yang dia tuh minta terus dia buang di depan mata saya gitu. Kan sebenarnya kalau saya marah, yang gila itu berarti saya dong, karena saya sudah tahu dia itu orang siapa gitu. Tapi kalau saya yang marah, berarti yang gila saya gitu. Tapi karena saya tetap mengasihi, dan itu memang kerinduan kami pada saat itu kan, Kak, kerinduan untuk memberikan kasih itu. Jadi nggak mungkin dong saya marah, meskipun kalau mungkin secara aku orang Batak ini emosi gitu mungkin, tapi pada saat itu puji Tuhannya aku nggak emosi gitu. Dan tapi aku kayak malah sedih karena kok aku nggak bisa, apakah aku kurang baik pas ngasihnya, aku nggak tahu, atau aku kurang ramah terusnya ngasihnya kayak gitu. Jadi kalau kita berharap orang kasih respon yang baik, itu salah sih sebenarnya. Apalagi mungkin orang lagi terpuruk, lagi keadaannya lagi nggak baik-baik saja, itu nggak bisa kita berharap lebih lah istilahnya.
Ya, Silakan Kak. mungkin Kak Destri waktu itu orang itu butuh disuapin kan, bukan diberi makan doang gitu. Ya, aku juga kayaknya baru kepikiran lah bisa dikatakan seperti itu. Kalau kita melakukan sesuatu kepedulian dan justru kita menuntut orang lain untuk merespon kepedulian kita, rasanya kita yang sedang perlu dipedulikan teman-teman, bukan orang itu gitu ya. Jadi ya itu jadi batasan lah untuk kita. Kalau kita masih menuntut respon orang, mari cross check lagi. Jangan-jangan kita yang memang benar-benar harus dipedulikan atau harus kembali disegarkan melalui kasih Allah yang murni peduli kepada kita. Jadi rasakan kembalilah itu. Oke teman-teman, waktu terus berjalan ya, gak terasa hampir 1 jam kita ngobrol berdiskusi, mantap. Thank you banyak berkat, banyak insight yang aku dapatkan, bukan hanya dari Mbak Evi, tapi dari Destri juga, dari Devlin juga. Puji Tuhan. Thank you banyak ya teman-teman. Tapi kita harus berakhir dan kita harus berpisah. Dari kalian boleh berikan masing-masing satu closing statement ya. Dari Devlin dulu, terus ke Destri, aku Mbak Evi terakhir. Silakan. Ya, kalau untuk closing statement sendiri, ya aku percaya kita harus memulai itu dari diri kita sendiri gitu. Jadi kita nggak bisa menuntut orang lain yang memulainya, tapi kita harus move dari diri kita, biar kita bisa memberi teladan juga bagi orang lain. Nah, sudah kita di teladan itu, jadinya ya orang lain juga bisa, harapannya orang lain bisa terpengaruh juga dengan apa yang kita lakukan. Sama seperti yang tadi juga yang sudah kita bahas, kayak ya kita bisa tergerak karena ini, oh ya karena orang lain sudah menggerakkan, oh jadi kita harus punya sikap kepekaan itu sendiri, kepedulian kita itu sendiri. Dan ketika kita mau melakukan kasih itu, kita mau berbagi, kita mau memberi, ya kita harus dasari dengan kasih Tuhan itu sendiri. Apa yang telah Tuhan kita perbuat pada kita, ya sebagaimana itu juga kita juga harus perbuat pada orang lain gitu, tanpa menuntut balasan seperti yang Tuhan kita lakukan. Ya, itu sih dari. Kalau dari aku ya Kak, mungkin singkat aja. Kepedulian itu sebenarnya bukan bawaan lahir, tapi kepedulian itu tumbuh saat kita sama-sama bertumbuh. Kepedulian itu tumbuh dari lingkungan kita, dari cara kita melihat orang lain, dari cara orang lain melihat kita. Jadi kepedulian itu harus, karena itu firman Tuhan. Jadi mau nggak mau kita introvert, mau kita gengsian, mau kita orang apa, kita tuh harus peduli sama teman kita, saudara, sesama, bahkan orang yang kayaknya nggak diperhitungkan sekalipun. Kayak. Iya. Ya dariku teman-teman, yuk kita kembali ke Tuhan, rasakan kasih Tuhan yang begitu peduli lah kepada kita, sehingga ketika kita sudah full merasakan itu semua, kita dapat membalaskan kepedulian Tuhan melalui peduli juga kepada orang lain. Thank you. Dari Mbak Evi silahkan. Iya, tadi kita udah bahas banget ya, kalau memang dunia sekarang itu dunia yang cuek, dunia yang dingin, tapi jangan ikut-ikutan kamu bro and sis, jangan ikut-ikutan jadi generasi yang mati rasa ya. Gitu, kita di dalam Kristus kita harus menjadi pemuda ya, kalian menjadi pemuda-pemudi yang punya hati, bukan hanya punya hati untuk diri sendiri, tetapi punya hati yang peduli, berani bertindak, dan punya rasa yang mengasihi seperti Kristus meski bertepuk sebelah tangan gitu ya. Jadi lihat aja Kristus, pandang kepada Kristus, karena memang kasih yang sejati atau kepedulian itu bukan tentang timbal balik, bukan tentang like, comments atau viralnya, tetapi soal ketaatan kita kepada Kristus gitu ya. Mau hasilnya apa, kita taat saja kepada Kristus, karena di Yohanes 13 ayat 35 juga dikatakan kalau kamu saling mengasihi, dengan demikian orang tahu bahwa kamu adalah muridku. Kalau kalian saling peduli, kita semua saling peduli gitu ya, Tuhan, orang akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Jadi kalau benar-benar ikut Kristus ya, buktikan lewat kasihmu, buktikan lewat kepedulianmu, bukan sekadar lewat caption tapi juga lewat action. Begitu ya? Yep. Mantap. Wah, menarik. Bukan caption tapi action. Oke, thank you banyak Bu Evi, thank you Destri, thank you Devlin ya. Dan thank you teman-teman di rumah yang juga sudah join dan juga memberikan komentar dan ikut berdiskusi bareng kami semua. Thank you sekali lagi. Minggu depan kita akan jumpa lagi ya dengan topik yang baru, yaitu No Age Limit. Apa itu? Silahkan pantengin terus dan ikuti supaya minggu depan kita juga berdiskusi bareng. Oke, kita tutup diskusi kita. Destri boleh berdoa?
Oke, mari satu hati kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami, untuk kami sama-sama belajar, saling mengasihi, saling peduli satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus, ampuni kami selama ini Tuhan, kami sering lalai dalam melakukan kasih kami terhadap sesama kami. Mungkin kami sungkan atau mungkin kami takut untuk berbagi kasih. Tuhan tolong ampuni kami dan ajarkan kami Tuhan, supaya kami semakin hari semakin dibaharui dan kami boleh bertumbuh, membagikan kasih kami kepada orang lain. Dan meskipun untuk Tuhan kelihatannya sulit, tapi Tuhan kami percaya dengan kasih Tuhan, kami mampu Tuhan bertumbuh, kami mampu Tuhan dengan sukarela, dengan semestinya memberikan kasih kami kepada teman kami, sahabat kami, saudara, bahkan orang di sekitar kami. Biarlah Tuhan kami boleh peduli, dan ini Tuhan menjadi awal yang sangat baik, lebih baik untuk kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bimbing langkah kami selanjutnya, dan kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Thank you banyak sekali lagi. Dan komentar terakhir dari Kak Mariani. Terima kasih Kakak. God bless. God bless you Kak Mariani Purba. Thank you. See you again. God bless. Bye.